Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu ASN dan pensiunan PNS yang terhormat. Jumpa lagi di channel ASN Abad 21, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah Bapak Ibu, di video kali ini ada dokumen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Ini adalah dokumen yang ditetapkan oleh pemerintah Bapak Ibu, dan salah satu poin yang disampaikan dalam dokumen ini terkait pensiunan ke depan seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu dipahami bahwa kami juga akan menyampaikan keterangan resmi dari Taspen terkait rapelan gaji seperti apa faktanya untuk diketahui semua pensiunan PNS Bapak Ibu. Nah, dalam dokumen kerangka ekonomi makro ini ada satu paragraf yang menjelaskan bahwa belanja pegawai sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal akan dioptimalkan untuk mendukung penyediaan layanan publik yang berkualitas, profesional, dan berintegritas. Nah, poin yang kedua di sini adalah menjaga daya beli kesejahteraan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, antara lain melalui pemberian THR dan pensiun ke-13, dengan tetap menjaga efisiensi anggaran dan memperhatikan keberlanjutan fiskal. Jadi anggaran 2027 itu Bapak Ibu tetap mempertahankan pemberian THR dan gaji 13 untuk ASN dan pensiunan, karena beredar juga informasi di berbagai media bahwa efisiensi gaji 13 dan THR diefisiensi. Nah, ternyata dari dokumen ini dijelaskan bahwa THR dan gaji 13 tetap dianggarkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari DPR RI melalui salah satu media resminya itu menyampaikan seperti ini. Gaji ke-13 pensiunan ASN mulai disalurkan. Bagi sebagian dari mereka, tambahan penghasilan ini tentu sangat bermanfaat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Karena itu, DPR menekankan pentingnya pelayanan yang mudah diakses, pendampingan bagi yang mengalami kendala, serta pengawasan terhadap potensi penipuan. Hak para pensiunan ini dapat diterima dengan lancar, aman, dan bermanfaat bagi kesejahteraan. Jadi dari DPR menyampaikan bahwa itu Bapak Ibu gaji 13 itu sudah mulai tersalur tanggal 2 Juni, dibayarkan otomatis sesuai ketentuan, tidak perlu pengajuan permohonan dan tidak perlu autentikasi ulang Bapak Ibu ya. Terkait gaji 13 yang disalurkan melalui PT Taspen dan Mitra Bayar di seluruh Indonesia, baik perbankan maupun pos seperti itu. Kemudian Bapak Ibu harus waspada dengan modus penipuan. Perlu dipahami bahwa pensiunan ASN diimbau berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan PT Taspen atau menawarkan bantuan pencairan gaji 13. Jangan sampai Bapak Ibu memberikan data pribadi, membagikan OTP atau PIN. OTP ini biasa dalam bentuk SMS atau pesan yang masuk di HP berupa kode. Nah, kalau ada yang meminta itu, maka Bapak Ibu jangan berikan. Sekali lagi, jangan diberikan. Dan yang ketiga, melakukan pembayaran kepada pihak tertentu juga jangan Bapak Ibu, karena gaji 13 ini haknya Bapak Ibu dan otomatis tersalurkan bahkan tanpa autentikasi. Dan tidak ada biaya-biaya yang untuk mencairkannya Bapak Ibu. Jadi berhati-hati. PT Taspen menegaskan seluruh layanan diberikan tanpa pungutan biaya Bapak Ibu. Nah, seperti itu terkait gaji 13. Adapun terkait rapelan gaji, ini perlu Bapak Ibu juga memahaminya. Tak ada pertanyaan dari Ibu Deviana seperti ini kepada media resmi Taspen dan kemudian dijawab. Pertanyaannya, saya mau tanya Min, kapan rapel cair ya? Taspen menjawab, halo Sobat Taspen, terkait hal tersebut kami belum menerima regulasi resmi dari pemerintah atas rapelan gaji pensiun. Silakan Sobat dapat mengakses informasi terkait tersebut pada media sosial resmi Taspen ya, yang bercentang biru. Jadi terkait rapelan gaji, kesimpulannya Bapak Ibu, itu adalah berita yang sumbernya tidak ada Bapak Ibu. Dengan demikian rapelan gaji memang tidak ada sejauh ini, karena memang kenaikan gaji 2025 dan 2026 ini memang tidak ada. Jadi logikanya apanya yang mau dirapel, sementara kenaikannya saja tidak ada. Itu yang pertama. Ini harus disampaikan dengan gamblang Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak termakan, tidak hanyut dengan berita-berita yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan ada rapelan dan seterusnya, padahal faktanya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua terkait gaji 13 ya. Nah, yang kedua terkait gaji 13. Dari Bang Kacrut bertanya, kapan gaji 13 cair? Taspen menjawab, halo Sobat Taspen, saat ini Taspen belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah terkait dengan gaji 13. Mohon menunggu informasi resminya melalui sosial media kami di Facebook, Instagram, Twitter, dan
atas nama PT Taspen yang bercentang biru. Jadi dari Taspen menjawab belum ada edarannya. Nah, secara regulasi Bapak Ibu sebenarnya sudah ada peraturan pemerintahnya, payung hukumnya ya, terkait THR dan gaji 13 tahun ini, yaitu PP nomor 9 tahun 2026. Hanya memang dari pemerintah daerah, kemudian dari Taspen juga termasuk, itu memang menunggu ya juknisnya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Ini contoh juknis pembayaran THR kemarin. Jadi secara payung hukum dari Pak Presiden itu sudah ada. PP nomor 9 2026 ini mencakup THR dan gaji 13. Nah, dari Taspen menyatakan menunggu edaran dari pemerintah. Dan itu memang seperti itu Bapak Ibu jawaban dari Taspen. Tapi kalau kita lihat dari sisi payung hukum, itu sebenarnya sudah ada PP-nya Bapak Ibu. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 ini tentang pemberian THR dan gaji 13 bagi ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Jadi secara regulasi dari Pak Presiden Prabowo itu sudah ada PP-nya. Dan juga dari juknis dari PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan itu juga sudah ada. Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 2026 tentang juknis pemberian THR dan gaji 13. Hanya memang informasi dari kementerian ya dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu itu menyampaikan bahwa itu di bulan Juni, biasanya di bulan Juni, dan memang selama ini kan biasanya di bulan Juni untuk gaji 13. Gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026 targetnya sebesar 55 triliun dan gaji ASN ke-13 itu kan diharapkan bisa diberikan di bulan. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi oleh Pak Ferry, Deputi, Pak Haryo, Pak Ellen, terutama terkait dengan pengumuman dari hasil BPS yang tadi diumumkan jam 11. Kita lihat di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20. Memang dari G20 ini yang belum keluar India, tetapi di antara negara yang keluar termasuk China, Singapura, Korsel, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita yang tertinggi. Nah, pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang memang pemerintah siapkan dengan berbagai kebijakan, terutama dalam rangka kemarin Hari Raya Lebaran. Kemudian kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan 5,52%, dan ini semakin menegaskan bahwa momentum daripada Ramadan dan Idul Fitri serta pelepasan mobilitas itu meningkat dengan tinggi. Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun. Kemudian stimulasi daripada diskon tarif, THR dan untuk ASN realisasi sebesar 51,65 triliun serta dari pihak swasta maupun ojol. Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42%.